Namanya Ahmad Aidit. Dia tinggal di Belitung. Ayahnya seorang ulama yang disegani di kampungnya, pendiri sebuah sekolahan Muhammadiyah di Belitung. Ayahnya asli Minangkabau yang terkenal taat beragama. Sewaktu kecil, Aidit rajin mengaji suaranya yang bagus dan lantang menyebabkan ia sering disuruh mengumandangkan azan. Saat itu belum ada toah, sehingga suaranya yang lantang diandalkan untuk memanggil orang-orang untuk salat berjamaah. Sorot matanya tajam, menandakan kecerdasan otaknya. Dia memang sangat cerdas, bisa menyerap ilmu agama dengan baik. Ia juga sering diminta membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam berbagai acara peringatan keagamaan. Siapa sangka sosok santri itu akan berubah drastis menjadi sosok terpenting PKI di negeri ini? Siapa sangka sosok pembaca ayat suci Al-Quran itu menjadi otak pemberontakan G30S PKI. Sungguh mahal hidayah Allah. Hanya orang-orang yang dipilihnya saja yang bisa istiqomah hingga akhir hayat. Semua berawal dari pergaulan yang salah. Saat melanjutkan sekolah dagang di Jakarta, Aidit berteman dengan para aktivis komunis. Nilai-nilai religius yang dianutnya semasa kecil sirna begitu saja. Aidit tenggelam dalam buku-buku Marxisme, Leninisme, dan dia hanyut dalam pemikiran dan pergerakan kaum Palu Arit. Aidit menghilangkan nama depannya jika nama aslinya adalah Ahmad Aidit. Maka sejak aktif di PKI menjadi Dipa Nusantara, Aidit disingkat menjadi Den Aidit. Kecemerlangan otak Aidit menjadikan dia menjadi pucuk pimpinan PKI. Dia juga mengunjungi negara-negara komunis untuk mereguk ilmu langsung di sana. Dia mengunjungi RRC dan Soviet, tapi dia lebih mengidolakan RRC. Itulah mengapa dia mengikuti gaya Mao Zedong. Aidit berpikir bahwa revolusi harus dipercepat. Kondisi Soekarno yang sudah sakit-sakitan menyebabkan dia mengambil langkah pemberontakan G30S PKI. Dia khawatir jika Soekarno tiada, maka tiada lagi sosok yang bisa memberikan ruang bagi komunis. Tak ada lagi pengusung ide Nasakom nasionalis, agama komunis. Aidit juga berkiblat pada Mao Zedong yang melakukan jalan revolusi demi merebut kekuasaan. Otak Aidit berpikir cepat menyusun segala rencana. Angkatan Darat adalah satu-satunya perintah tujuan PKI. Itulah mengapa PKI menyebarkan isu Dewan Jenderal, sebuah fitnah yang menuduh Dewan Jenderal hendak mengkudeta Soekarno. Akhirnya meletuslah peristiwa G30S PKI. Terjadi pembunuhan keji para jenderal. Juga serangkaian teror di kota-kota basis PKI di Jawa Tengah. Tapi Allah masih melindungi negeri berpenduduk mayoritas muslim ini. Meskipun PKI sudah merencanakan pemberontakan dengan cermat, akhirnya gagal total. 2 Oktober tahun 1965, Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah. Dia bersembunyi di beberapa kota yaitu Semarang, Solo, Boyolali, berpindah dari satu kota ke kota yang lain karena RPKAD serius memburunya. Akhirnya Aidit tertangkap di kota Solo, tepatnya di belakang stasiun balapan. Saat digerebek oleh tentara, Aidit bersembunyi di lemari, sebuah lemari yang memiliki pintu rahasia. Ketika tertangkap, Aidit minta dipertemukan dulu dengan Soekarno, tapi tidak dikabulkan. Jika permintaannya dikabulkan, maka urusan akan menjadi panjang. Pada 23 November tahun 1965, Aidit digelandang ke Boyolali. Dia dibawa ke Batalion 444 Boyolali. Kemudian segera dieksekusi di sebuah sumur tua di belakang batalion. Sebelum ditembak, Aidit diberikan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Tebak apa yang diucapkannya? Apakah dia istighfar atau salah taubat? Sama sekali tidak. Aidit justru pidato berapi-api di bibir sumur. Pidato memuji komunisme dan mengajak orang-orang untuk bergabung. Dalam gerbong PKI, para regu tembak sangat jengkel melihat pidato tersebut. Akhirnya diberondonglah Aidit dengan tembakan mati. Aidit jatuh ke dalam sumur dalam kondisi berpidato membela komunis. Dia komunis sejati hingga akhir hayatnya. Hilang sudah hafalan Al-Qur'annya semasa kecil. Hilang sudah segala ingatan menjadi santri di kampung halamannya. Tak ada sebekas kenangan menjadi santri di penghujung hayatnya. Yang ada hanyalah pujian setinggi langit untuk PKI. Setiap orang akan dimatikan sesuai kebiasaannya semasa hidupnya, terutama masa-masa menjelang akhir hayatnya. Ketika ajaran komunis telah mendarah daging sedemikian rupa dalam urat nadinya, maka itulah yang terjadi pada dirinya. Istiqomah itu berat. Salah satu cara menjaga keistiqomahan adalah berteman dengan orang-orang soleh. Orang yang selalu mengingatkan ketika kita tergelincir. Orang yang selalu mengingatkan akan kampung akhirat. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu.